Halo Bapak dan Ibu peserta pelatihan, salam kenal. Kami dari subkelompok evaluasi akan menginformasikan materi penting yang terkait dengan pelatihan. Mari kita simak bersama informasi tentang teknis pelaksanaan evaluasi yang diperlukan untuk keberlanjutan pelatihan ini. Evaluasi pelatihan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan sertifikasi profesi sumber daya manusia, di mana dalam peraturan tersebut diatur tentang pelaksanaan evaluasi pelatihan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui apakah materi yang diberikan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan. Ketiga, untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelatihan sekaligus menjadi umpan balik bagi para pengajar dan kami sebagai penyelenggara. Dan yang keempat, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan di masa mendatang. Dalam pelatihan ini, kami menggunakan model evaluasi Kirkpatrick yang terdiri dari 4 level. Level 1 adalah reaksi, yaitu untuk melihat tanggapan dan kepuasan dari Bapak dan Ibu sebagai peserta selama mengikuti pelatihan ini. Lalu level 2 adalah pengetahuan, yang dinilai melalui kehadiran, penyelesaian tugas, keaktifan, serta hasil ujian. Penilaian pada level ini berpengaruh langsung terhadap kelulusan Bapak dan Ibu. Sementara itu, level 3 dan level 4 merupakan evaluasi pasca pelatihan, yang dilakukan sekitar 6 hingga 12 bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Evaluasi pasca pelatihan ini dirancang untuk melihat perubahan perilaku kerja serta dampak pelatihan terhadap kinerja di instansi tempat Bapak dan Ibu bertugas. Evaluasi pelatihan ini terbagi menjadi 2 bagian, evaluasi saat pelatihan berlangsung dan evaluasi pasca pelatihan. Pertama, evaluasi yang dilakukan saat pelatihan berlangsung dilakukan untuk menilai pengajar dan penyelenggara. Untuk pengajar dilakukan setiap hari setelah Bapak dan Ibu selesai mengikuti materi pelatihan. Sementara untuk evaluasi terhadap penyelenggara cukup dilakukan 1 kali pada akhir pelatihan. Kedua, evaluasi pasca pelatihan dilakukan 6 hingga 12 bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Adapun untuk evaluasi pasca pelatihan, pengisian penilaian akan dibagikan pada waktunya kepada alumni pelatihan, yaitu Bapak dan Ibu, rekan sejawat di tempat bekerja, serta atasan langsung. Dari ketiga responden tersebut, pihak yang terlibat akan disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diikuti. Untuk pengajar, aspek yang dinilai meliputi penguasaan materi seperti kemampuan menyampaikan konsep atau materi, menghubungkannya dengan praktek, lalu metode pembelajaran seperti kemampuan menyampaikan materi secara sistematis, penggunaan metode serta pengelolaan waktu pembelajaran, dan kemampuan merespon pertanyaan. Dan penampilan pengajar seperti kerapihan dan kesopanan, kehadiran sesuai jadwal, kemampuan memberikan motivasi berkomunikasi serta berinteraksi dengan peserta. Kemudian untuk penyelenggara, aspek yang dinilai mencakup SDM seperti pelayanan dan sopan santun, aspek kurikulum seperti kesesuaian materi dengan tujuan diklat dan waktu yang dialokasikan, serta aspek fasilitas seperti sarana dan prasarana pendukung diklat, kenyamanan ruang belajar hingga konsumsi. Dalam memberikan penilaian, Bapak dan Ibu dapat memberikan penilaian dengan rentang nilai 1-100 dengan 5 kategori, yaitu tidak memuaskan di rentang skala 1-60, kurang memuaskan di rentang 60,1-70, cukup memuaskan di rentang 70,1-80, memuaskan di rentang 80,1-90, sangat memuaskan di rentang 90,1-100. Skala ini membantu kami membaca hasil evaluasi secara lebih terukur dan sistematis. Bapak dan Ibu juga dapat memberikan saran kepada pengajar maupun penyelenggara terkait kualitas pelatihan yang telah diikuti, mencakup kesesuaian materi, waktu, metode pembelajaran, serta pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan penilaian secara jujur dan objektif sesuai dengan pengalaman selama mengikuti pembelajaran, agar evaluasi ini benar-benar memberikan manfaat. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kerahasiaan identitas terkait penilaian yang diberikan sepenuhnya terjamin. Jadi, tidak perlu ragu untuk menyampaikan masukan secara konstruktif dan apa adanya ya. Sebagai informasi tambahan, tim evaluasi akan memantau pengisian kuesioner secara berkala. Apabila masih ada evaluasi yang belum diisi, kami akan membantu mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi. Perlu diketahui pula bahwa pengisian evaluasi merupakan bagian penting dalam proses penerbitan sertifikat pelatihan, karena sertifikat hanya akan bisa diunduh jika penilaian terhadap seluruh pengajar dan penyelenggara telah diberikan. Adapun untuk evaluasi pasca pelatihan, pengisian akan dilakukan melalui Google Form yang akan dibagikan pada waktunya.
Kami berharap Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan penilaian, karena masukan yang diberikan sangat berarti bagi peningkatan kualitas pelatihan di masa mendatang. Demikian penjelasan mengenai evaluasi pelatihan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengikuti rangkaian pelatihan. Semoga pelatihan ini membawa manfaat dan meningkatkan kinerja dari Bapak dan Ibu serta instansi tempat Bapak dan Ibu bertugas.